Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Yulianti Puji Asmana, guru pembimbing dari SD Negeri Padasirna, Kecamatan Tase. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review dalam bentuk AI. Judul buku yang saya baca yaitu Gerakan Kerak Bumi dan Akibatnya. Buku ini ditulis oleh Safitri Yasitaratri, diterbitkan oleh Cempaka Putih, dan jumlah halamannya ada 1-50 halaman. Saya memilih buku ini karena memang dari dulu saya sangat suka membaca buku dengan topik fenomena alam. Isi buku ini dimulai dengan membahas topik lapisan-lapisan bumi. Yang kedua ada penyebab dari pergerakan bumi, dan yang ketiga itu akibat dari pergerakan bumi. Kita ke topik yang pertama tentang lapisan-lapisan bumi. Lapisan bumi itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan inti bumi, lapisan terdalam di bumi, dan lapisan terpanas di bumi. Kemudian ada lapisan selubung bumi atau mantel bumi, itu lapisan yang terbentuk dari lelehan batuan. Yang ketiga itu ada lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi ini terbentuk seperti puzzle. Kalau kita punya puzzle itu bentuknya seperti puzzle. Nah, puzzle-puzzle tersebut dinamakan lempeng. Ya, pergerakan lempeng bumi itu diakibatkan dari panas bumi yang berasal dari inti bumi. Pergerakan lempeng itu terjadi dengan 3 tipe. Nah, tipe yang pertama ada divergen. Divergen itu seperti ini. Ketika ada satu lempeng di sebelah sini dan ada satu lempeng di sebelah sini. Nah, ketika lempeng itu bergerak saling menjauh, itu namanya divergen. Yang kedua ada konvergen. Konvergen itu ketika ada satu lempeng di sebelah sini dan satu lempeng di sebelah sini, dia mendekat. Jadi ada yang lempengnya ke bawah, ada yang lempengnya itu ke atas. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada transform. Transform itu ketika satu lempeng di sini dan satu lempeng sebelah sini, mereka bergerak berlawanan arah. Nah, seperti ini adalah pergerakan transform. Nah, dari pergerakan tersebut mengakibatkan beberapa fenomena. Yang pertama itu ada gempa bumi. Gempa bumi itu terjadi ketika satu lempengan bergerak, ya. Memang lapisan-lapisan bumi itu atau lempeng-lempeng bumi itu bergerak, namun pergerakannya itu sangat lambat sehingga kita tidak bisa merasakannya. Ketika sebuah lempeng atau 2 buah lempeng itu bertemu dan saling mengunci, nah pada saat itu lapisan di bawah kerak bumi itu memberikan tenaga. Semakin lama tenaga terkumpul, akhirnya kuncian tersebut terlepas. Nah, ketika kuncian tersebut terlepas secara tiba-tiba karena tenaganya sangat besar, akhirnya terjadi goncangan di kerak bumi yang kita sebut dengan gempa. Dan seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali contoh gempa yang terjadi akhir-akhir ini, ya. Nah, kemudian yang kedua itu tentang gunung berapi. Indonesia itu terdiri dari 3 pertemuan lempeng. Yang pertama lempeng Indo-Australia, yang kedua lempeng Eurasia, dan yang ketiga ada lempeng Pasifik. Nah, ketiga jalur lempeng tersebut merupakan jalur gunung berapi. Seperti itu. Yang ketiga ada tsunami. Nah, tsunami ini biasa terjadi di laut, ya. Nah, tsunami terjadi ketika ada pergerakan sebuah lempeng sehingga air laut itu permukaannya menjadi naik. Nah, ketika permukaan air laut naik sehingga akan mengakibatkan gelombang ke daratan. Nah, ternyata ada tanda-tanda dari tsunami, ya. Tanda-tandanya itu yang pertama terjadi gempa yang besar di daerah pantai. Yang kedua itu ketika air tiba-tiba surut. Yang ketiga itu ketika kita mencium aroma atau bau garam yang sangat menyengat dari daerah pantai. Nah, itu ketika terjadi seperti itu maka harus lari ke tempat yang lebih tinggi. Nah,
Kemudian yang terakhir itu terjadinya pembentukan muka bumi, karena tadi ada pergerakan sehingga terjadinya pembentukan muka bumi atau relief bumi. Nah, seperti kita lihat ya, ada pegunungan, ada lembah. Nah, itu terjadi akibat dari pergerakan lempeng bumi. Hikmah yang saya dapat setelah membaca buku ini ya, kita dapat mempelajari tentang akibat dari pergerakan kerak bumi. Memang kita tidak bisa menghindari dari bencana tersebut ya, namun setidaknya kita mengenal. Setelah mengenal, kita bisa mengantisipasi agar tidak terjadi kerusakan yang sangat parah, dan ketika terjadi pun kita tahu bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga kita bisa selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.